Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dan selamat datang saya ucapkan kepada Ibu Dr. Desi Apriani SHMH. Yang terhormat, saya Rizky Fandika Ramadan dengan nomor NPM 19100627, kelas M, Hukum Anti Monopoli dan PUTS. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah pembahasan materi saya yang berjudul Proses Penanganan Perkara atas Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang sudah menyesuaikan dengan sedikit perubahan proses pengajuan keberatan dan sanksi yang diatur Undang-Undang Cipta Kerja. Dan selama beberapa menit ke depan, saya akan mencoba memaparkan materi-materi terkait pembahasan materi saya dengan dukungan teori yang telah saya masukkan ke dalam pembahasan materi yang telah saya buat kali ini. Oleh karena itu, saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 itu mengatur tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebelum saya membahas bagaimana proses penanganan perkara atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu monopoli, praktek monopoli, dan persaingan usaha tidak sehat. Pertama, monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Yang kedua, praktek monopoli adalah pemusatan kekuasaan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Yang ketiga, usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum dan menghambat persaingan usaha. Selanjutnya, bagaimana proses penanganan perkara atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan tata cara penanganan perkara, yaitu yang pertama terdapat dalam pasal 38 yang menjelaskan ayat 1. Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran dengan menyertakan identitas pelapor. Ayat 2. Pihak yang dirugikan sebagaimana akibat terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan dengan menyertakan identitas pelapor. Ayat 3. Identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dirahasiakan oleh komisi. Ayat 4. Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut oleh komisi. Selanjutnya pada pasal 39 ayat 1. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dan ayat 2, komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima laporan. Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan. Ayat 2. Dalam pemeriksaan lanjutan, komisi wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan. Ayat 3. Komisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang telah diperoleh dari pelaku usaha yang telah dikategorikan sebagai rahasia perusahaan. Ayat 4. Apabila dipandang perlu, komisi dapat mendengar keterangan saksi, saksi ahli, dan atau pihak lain. Ayat 5. Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 4, anggota komisi dilengkapi dengan surat tugas. Selanjutnya, pada pasal 40 ayat 1, sebagaimana komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran undang-undang ini, walaupun tanpa adanya laporan. Ayat 2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam pasal 39. Selanjutnya pada pasal 41 ayat 1.
Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan. Ayat 2. Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diberikan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan. Ayat 3. Penyelenggaraan terhadap ketentuan ayat 2 oleh komisi diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya pada pasal 42. Alat-alat bukti pemeriksaan komisi berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen, terus petunjuk. Selanjutnya keterangan pelaku usaha. Selanjutnya pada pasal 43 ayat 1, komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1. Ayat 2. Bila mana diperlukan jangka waktu pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Ayat 3. Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini selambat-lambatnya 30 hari, terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2. Ayat 4. Putusan komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus dibacakan dalam satu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha. Selanjutnya pada pasal 44 dalam waktu 30 hari Ayat 1. Dalam waktu 30 hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 4, pelaku usaha wajib melakukan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada komisi. Ayat 2. Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Ayat 3. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dianggap menerima putusan komisi. Ayat 4. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 tidak dijalankan oleh pelaku usaha, komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 5. Putusan komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 4 merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. Selanjutnya pada pasal 45 ayat 1 pengadilan ayat 1. Pengadilan negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 2 dalam waktu 14 hari sejak diterimanya keberatan tersebut. Ayat 2. Pengadilan negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut. Ayat 3. Pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan dimaksudkan dalam ayat 2 dalam waktu 14 hari dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ayat 4. Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diterima. Selanjutnya pada pasal 46 ayat 1. Apabila tidak terdapat keberatan, putusan komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 3 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Ayat 2. Putusan komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dimintakan penetapan eksekusi kepada pengadilan negeri. Selanjutnya pembahasan selanjutnya yakni Undang-Undang Cipta Kerja yang memuat perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Ada 5 pasal yang beberapa ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yakni yang pertama yaitu ketentuan pasal 44 yang diubah sehingga berbunyi: 1. Dalam waktu 30 hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan komisi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 43, pelaku usaha wajib dimaksudkan dalam pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dalam menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada komisi. Ayat 2. Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan niaga selambat-lambatnya 14 hari menerima pemberitahuan keputusan tersebut. Ayat 3. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dianggap menerima putusan komisi. Ayat 4. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 tidak dijalankan oleh pelaku usaha, komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 5. Keputusan komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 4 merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. Selanjutnya ketentuan pasal 45 yang diubah sehingga berbunyi: ayat 1. Pengadilan niaga harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 2 dalam waktu 14 hari sejak diterimanya keberatan tersebut. Pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam waktu 14 hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ayat 3. Ketentuan mengenai tata cara di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ketentuan pasal 47 sehingga ketentuan pasal 47 yang diubah yang berbunyi. Yang ayat pertama, komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Ayat 2, tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pertama, penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 15, dan pasal 16. Selanjutnya, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam pasal 14. Sebagaimana dimaksud dengan pasal 14. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dan atau merugikan masyarakat sebagaimana dimaksud dengan pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 27, dan pasal 27. Selanjutnya perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28. Selanjutnya penetapan pembayaran ganti rugi dan atau pengenaan denda paling sedikit 1 miliar rupiah. Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria jenis besaran denda dan tata cara sanksi sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya ketentuan pasal 48 yang diubah sehingga berbunyi. Yang pertama, ayat pertama. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 1 undang-undang ini dipidana dengan pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah
atau pidana kurungan paling lama 1 tahun sebagai pengganti pidana denda. Selanjutnya, ketentuan pasal 49 telah dihapus. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker memuat perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang Anti Monopoli. Perubahan beberapa pasal dalam Undang-Undang Anti Monopoli tersebut diatur dalam bab 4 tentang kemudahan berusaha, tepatnya bagian ke-11 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada pasal 118. Secara garis besar terdapat 4 poin penting perubahan terkait penegakan hukum anti monopoli. Yang pertama, perubahan upaya keberatan dari pengadilan negeri ke pengadilan niaga. Komisi Pengawas Persaingan Usaha menilai hal ini diharapkan dapat menimbulkan kualitas pembuktian di pengadilan, mengingat hakim di pengadilan niaga umumnya telah terbiasa berurusan dengan aspek bisnis atau komersil. Proses persidangan di pengadilan diharapkan akan lebih komprehensif. Kualitas pembuktian juga diharapkan akan meningkatkan apabila jika Mahkamah Agung memperkenankan pembentukan sejenis tribunal atau hakim khusus persaingan usaha atau penugasan hakim bagi kasus persaingan usaha tertentu, misalnya terkait kasus kompleks di sektor ekonomi digital. Hal ini tentunya memberikan keuntungan bagi pelaku usaha dalam memberikan argumen yang lebih kuat dalam pengadilan. Pemindahan ini memang dapat menimbulkan biaya tambahan bagi pelaku usaha yang ingin melakukan upaya keberatan karena keterbatasan jumlah pengadilan niaga di Indonesia. Kedua, penghapusan jangka waktu penanggungan upaya keberatan oleh pengadilan niaga dan Mahkamah Agung. Penghapusan dimaksud adalah penghapusan jangka waktu pembacaan putusan keberatan dan kasasi. Ketiga, penghapusan batasan denda maksimal. Dalam hal ini, KPPU masih melakukan ketentuan peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut perubahan dalam Undang-Undang Ciptaker atau Undang-Undang Cipta Kerja karena terkait dengan kriteria, jenis, dan besaran denda akan diatur dalam peraturan tersebut. Dan keempat adalah terkait penghapusan sanksi pidana dengan mengutamakan sanksi administratif. Namun sanksi pidana tetap berlaku untuk pelaku usaha yang tidak kooperatif dalam penegakan persaingan usaha tidak sehat. Dalam melakukan persaingan usaha. Keempat, terkait penghapusan ancaman pidana atas bentuk pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU memahami penghapusan tersebut ditujukan untuk memperjelas aspek-aspek pidana dalam penegakan hukum yang dapat diimplementasikan. Pidana tetap dapat dikenakan atas pelaku usaha yang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyidikan dan atau pemeriksaan, serta bagi pelaku yang menolak pelaksanaan putusan KPPU, penegasan ini membantu KPPU dalam menyerahkan kepada penyidikan atas pelaksanaan ketentuan tersebut, khususnya dengan adanya kerja sama formal antara KPPU dan Polri yang turut mengatur prosedur penyerahan aspek pidana dalam hukum persaingan. KPPU adalah lembaga administrasi independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain yang melakukan penegakan hukum dalam wilayah hukum administrasi. Baiklah, sekian penyampaian presentasi dari saya terkait materi hukum anti monopoli dan POTS.
Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf dan mohon bimbingannya kepada dosen pengampu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.